Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa fi halis sihhati wal maradi sawaun. Wa huwa adapun ikrar. Wa huwa adapun ikrar fi halis sihhati dalam kondisi sehat, di dalam kondisi sehat, wal maradi dan kondisi sakit. Wal maradi dan kondisi sakit itu sawaun, sama. Itu sawaun, sama. Ini nanti masalahnya banyak ini kalau misalkan diurai, banyak sekali nanti. Qauluhu adapun ucapannya musannif. Qauluhu adapun ucapannya musannif. Wahwa wahwa hal rupanya lafat wahwa. Wahwa rupanya lafat wahwa ay al iqraru, itu ay al iqraru ikrar. Itu ay al iqraru ikrar. I'lam ketahuilah anna iqraros sahih, sesungguhnya ikrar yang benar. Anna iqraros sahih, sesungguhnya ikrar yang benar, atau ikrarnya orang yang sehat juga boleh. Itu sahihun yang sahih. Itu sahihun yang sahih haitsu la mani'a, dalam sekira tiada penghalang itu maujud. Haitsu la mani'a, dalam sekira tiada penghalang itu maujud. Liwujudi syurutis sihhati, untuk adanya syarat kesahan, untuk adanya syarat sah atau syarat kesahan. Wa amma iqrarul maridi, adapun ikrarnya orang yang sakit. Adapun ikrarnya orang yang sakit fi maradil mauti, di dalam sakit kematian. Fi maradil mauti, dalam sakit kematian. Fahal maka apakah yasihu sah apa iqrarul marid fi maradil maut. Yasihu sah apa iqrarul marid, yang yungdharu maka diteliti. Yungdharu maka diteliti. In aqarra, jika mengaku siapa marid. In aqarra, jika mengaku siapa marid li ajnabiyin, untuk orang lain. Li ajnabiyin, untuk orang lain. Fafihi, maka itu tetap dalam iqrarul marid. Fafihi, maka itu tetap dalam iqrarul marid. Qaulani, adapun dua pendapat. Qaulani, adapun dua pendapat. Sawaun, itu sama, karena ada. Sawaun, itu sama, karena ada. Siapa al-muqarru bihi, orang yang diikrari. Siapa al-muqarru bihi, orang yang diikrari. Itu ainan. Itu ainan yang nyata. Itu ainan yang nyata. Audainan atau utang. Audainan atau utang. Ar-rajihu. Ar-rajihu adapun qaul yang rajih. Ar-rajihu adapun qaul yang rajih itu as-sihhatus sah. Itu as-sihhatus sah. Kiasan dengan kias ala sahihi, di atas kondisi sehat. Ala sahihi, di atas kondisi sehat. Wakila, dan diucapkan bal huwa, akan tetapi adapun ikrar. Bal huwa, akan tetapi adapun ikrar ai ikrarul marid, itu mahsubun yang itu mahsubun yang dihitung. Itu mahsubun yang dihitung minas sulusi, dari sepertiga tirkah. Minas sulusi, dari sepertiga tirkah. Wa amal iqraru, adapun pengakuan. Wa amal iqraru, adapun pengakuan atau ikrar. Lil warisi, untuk ahli waris. Lil warisi, untuk ahli waris. Fafihi, maka itu tetap dalam ikrar. Fafihi, maka itu tetap dalam ikrar. Tariqoni, adapun dua jalan. Tariqoni, adapun dua jalan. Ahaduhuma, adapun salah satunya tariqoni. Ahaduhuma, adapun salah satunya tariqoni, itu alal qaulaini, di atas dua qaul. Itu alal qaulaini, di atas dua qaul. Wal madhabi, dan wal madhabu, dan adapun madhab syafi'i. Wal madhabu, dan adapun madhab syafi'i, itu as-sihhatu sahnya ikrar. Itu as-sihhatu sahnya ikrar. Li'annal
li'annal muqirru karena sungguhnya orang yang berikrar, li'annal muqirra karena sungguhnya orang yang berikrar itu intaha telah habis ila halatin kepada suatu kondisi, yusoddiku yang membenarkan fiha dalam halah siapa al-kadzibu orang yang bohong, siapa al-kadzibu orang yang bohong, wayatubu fihal fajir, wayatubu dan bertaubat fiha dalam halah, siapa al-fajiru orang yang lacut, fadzahiru maka adapun qaul zahir, atau qaul yang tampak itu annahu sungguhnya al-iqrar atau iqrarul marid, itu annahu sungguhnya al-iqrar atau iqrarul marid itu layuqarru tidak dianggap ikrar, illa antahqiqin kecuali setelah penelitian, wala yuqsadu dan tidak ditujukan apa ikrar, khirmanan akan penghalangan, dan diucapkan layasihu tidak sah apa ikrar, li'annahu karena sungguhnya ikrar itu qad yuqsadu betul-betul ditujukan apa ikrar, itu qad yuqsadu betul-betul ditujukan apa ikrar, khirmana ba'dil warasati akan terhalangnya sebagian ahli waris, walau aqarra dan seandainya berikrar siapa mukir, fi sihhatihi dalam sehatnya mukir, bidainin dengan suatu utang, summa aqarra kemudian berikrar siapa mukir, li'akharin kepada orang lain, fi maradhihi dalam sakitnya mukir, tako sama maka membagi dua gitu ya. Tako sama maka membagi dua siapa akhor wa warosah, wala yuqaddamu dan tidak didahulukan siapa al-awwalu ahli waris, ahli waris. Kaidah yang berikutnya ini, wahwa fi halatis sihah wal maradi sawaun. Ikrar itu baik diucapkan dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit, hukumnya adalah sama. Artinya berhak untuk diterima. Karena ikrar pengakuan, gitu. Karena ikrar atau pengakuan. Jadi dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi sakit tetap diterima. Nah, kemudian timbul masalah cabangnya adalah kondisi misalkan ikrar itu disampaikan
oleh orang yang sakitnya sakit sudah mendekati kematian. Jadi makanya disebut dengan istilah iqrarul marid bil maut. Jadi iqrarul marid lima rodil maut gampangannya gitu. Jadi sakitnya orang yang sudah mendekati kematian. Terus bagaimana dengan ikrar itu? Apakah tetap ikrarnya diterima? Wong namanya orang yang sakit mendekati kematian itu biasanya bagaimana kondisinya? Kondisinya biasanya bagaimana? Poyang payingan kan ya. Istilahnya itu kondisinya nggak stabil. Jadi kondisinya kan nggak stabil. Nah, kalau kondisi sehat, orang mengaku itu, orang berikrar itu kan gampang, berarti langsung bisa diputuskan jebret. Dia sudah mengaku kok, kan gitu. Gampang putusannya. Tapi kalau dalam kondisi sakit kan susah untuk putusannya. Ini ucapannya ini disebabkan karena sakitnya, ataukah disebabkan karena pengakuannya? Kan susah kan ya. Nah, maka dari itu terus kemudian dilihat pada sisi jenis sakitnya. Kalau sakitnya sakit panas banget, sebelumnya itu enggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba sakit panas sekali. Orang sakit panas kan tiba-tiba sering oyeng sendiri kan, sering ngomel sendiri kadang-kadang. Jadi tiba-tiba sering mengigau, sering halusinasi, kan, begitu. Ya, orang sakit panas, kan banyak yang melakukan hal itu. Nah, kalau misalkan pada waktu sakit panas sekali, tidak dalam kondisi kematian atau mendekati kematian, maka ikrarnya bagaimana? Ya, ikrarnya nggak diterima. Apa sebabnya? Karena kondisinya adalah sakit panas dan bukan disebabkan karena kondisi mendekati kematian. Tapi berbeda kalau misalkan mendekati kondisi kematian. Kalau mendekati kondisi kematian, ikrarnya justru diterima, ucapannya itu justru diterima. Apa sebabnya? Karena rata-rata orang yang mendekati kematian itu selalu ingin taubat, gitu loh. Lalu selalu ingin taubat. Karena selalu ingin taubat, maka dia itu seandainya itu sebelumnya adalah orang yang berbohong, suka berbohong, berusaha untuk meminimalisir bohongnya, kan begitu. Ya kan? Makanya kemudian ikrarnya itu dinyatakan diterima. Kalau untuk ikrarnya orang yang sakit, utamanya sakit yang tadi kondisinya itu bagaimana? Fi maradil mauti. Jadi berbeda dengan ikrarnya orang yang sakit panas tapi bukan fi maradil mauti. Jadi berbeda. Kalau untuk yang orang yang sakit panas tadi tidak diterima. Kalau misalkan ada ciri-ciri bahwasannya ucapannya itu disebabkan karena halusinasi. Orang sakit panas kan banyak yang halusinasi. Apalagi kalau sakitnya yang sifatnya mugma. Apa sakit yang sifatnya mugma itu? Mugma itu artinya apa sih? Mugma itu artinya sebenarnya apa? Orang yang sakit Mugma dengan majnun itu sama apa enggak? Kalau majnun itu kan sakit mental kan begitu. Sakit mentalnya itu sudah sakit, akalnya itu sudah enggak berfungsi. Kalau majnun. Tapi kalau mugma itu akalnya masih berfungsi. Akalnya itu masih berfungsi, tapi disebabkan karena ada sesuatu yang menutup akalnya. Nah, sesuatu yang menutup akalnya itu contohnya misalkan apa ya? Tadi itu contohnya halusinasi karena sakitnya panas, akhirnya kemudian mengalami itu halusinasi. Mungkin karena otaknya itu terkena virus. Orang sering penyakit epilepsi itu kan
juga disebabkan karena virus kan ya. Orang yang terkena penyakit epilepsi kan kepalanya bisa mundur kalau nggak ditahan, ya kan? Orang kepalanya itu bisa mundur ke belakang kalau nggak ditahan. Kita sering nyebutnya penyakit ayang kalau sini, ya kan? Otaknya itu yang tertutupi oleh apa? Oleh virus. Jadi yang disebabkan oleh virus, makanya disebut dengan istilah mughma alaih. Yang demikian itu disebut mughma alaih. Nah, kalau orang kejinan itu termasuk majnun apa mughma alaih? Mughma alaih, apa penyebabnya? Ya karena jinnya itu tadi. Jadi karena kejinan itu tadi, maka disebut mughma alaih. Kalau makna aslinya mughma itu kan tertutup, jadi akalnya itu tertutup oleh sesuatu. Nah yang sesuatunya itu apa nih? Sesuatunya itu macam-macam. Nah pengakuan orang yang mughma alaih tadi itu, kalau bukan fi maradil mauti atau ya meskipun fi maradil mauti juga ya, meskipun fi maradil mauti hukumnya adalah ya tidak bisa diterima, namanya akalnya itu tertutup, ya kan? Akalnya tertutup. Nah dasarnya yang tadi, jadi adanya diterima wahwa fi halis sihah wal marot sawaun, itu marotnya di situ adalah bukan marot yang sifatnya itu masih bisa sembuh, bukan marot yang sifatnya itu marot yang sifatnya karena terpengaruh panas sehingga kemudian terjadi mughma alaih, halusinasi. Bukan sebab itu. Jadi kalau marot-marot yang sebab itu ya tidak diterima ikrornya. Jadi ikrornya tidak diterima. Kalau ikrornya diterima, wah banyak orang geger. Ucapannya orang sakit kok diterima kan, banyak orang geger jadinya nanti. Ya. Lah orang mabuk ikrarnya diterima enggak? Ikrarnya diterima apa enggak? Kalau masih kondisi pertama, kondisinya masih sama dengan mughma alaih. Kalau dirinya itu kok mabuk pertama, kondisinya mughma alaih. Tapi kalau misalkan kok dia berkali-kali mabuk, nah ini sudah bukan lagi distatusi sebagai mughma alaih, tapi ikrarnya langsung diterima. Jadi meskipun dia itu mabuk, soalnya sudah terampil kan begitu. Tapi kalau yang pertama itu tidak bisa disebut sebagai ikrar. Kenapa? Ya otaknya itu masih terpengaruh oleh minuman sehingga kemudian akalnya itu tidak berjalan, makanya disamakan dengan mughma alaih. Lah orang yang marah, ini cabang lagi kan ya, ini kan cabang lagi. Nah orang yang muarahnya itu sundul langit, tahu sundul langit, muarah sekali. Tiba-tiba pada waktu marah sekali terus dia melepaskan kata-kata talak, sah apa tidak? Orang kalau marah itu kan biasanya tanpa pikir, tanpa pakai otak kan. Oh sampai makanya sekali-sekali marah ke temannya biar tahu orang marah itu ciri-cirinya ternyata begini. Kalau orang marah sekali itu kadang-kadang otaknya tidak berfungsi, terus pokoknya mulutnya itu langsung ceplos, jedas gitu.
Ya kan, kamu sering kayak gitu? Enggak pernah. Enggak pernah ya. Enggak pernah meninggalkan. Nanti kan gitu. Dalam sebagian naskah kitab itu dibahas itu. Jadi orang marah sekali itu disamakan dengan istilah mugma. Karena akalnya itu tidak berjalan. Jadi akalnya tadi itu nggak berjalan. Itu. Kamu mau saya marahi? Nah, itu ya. Ini banyak lagi lah. Pokoknya kalau marah sekali terus tiba-tiba marahnya talaknya jadi enggak jadi kalau sebelumnya itu enggak jadi, diputusi enggak jadi. Ini kalau misalkan sampean kalau hal-hal yang semacam ini kan butuh banyak membaca, butuh banyak murojaah. Kalau enggak banyak murojaah, sampean enggak bisa membandingkan. Kok ada qaul ini, kok ada qaul ini, dasarnya mengapa kok tiba-tiba dibedakan? Sampean kan harus tahu. Kalau untuk orang yang mabuk tadi, untuk yang mabuk pertama, ikrornya, talaknya itu tidak jatuh disebabkan karena apa? Karena masih mabuk pertama, masih ditoleransi. Jadi gampangannya kalau dalam usul fikihnya gitu. Tetapi untuk orang yang sudah mabuk yang kedua kali, 3 kali dan terampil profesional mabuknya, maka diterima. Tujuannya untuk apa? Untuk memberi sanksi. Sanksinya pemabuk itu apa sih? Dor, lupa. Sanksinya pemabuk itu apa tuh? Dicambuk sebenarnya berapa? Banyak 80 kali. Ya, dicambuk sebanyak 80 kali. Jadi kalau misalkan dia kok berikrar, dia itu berikrar, ya sudah. Kalau mabuknya sudah mabuk profesional diterima. Andaikan dia pada waktu mabuk itu tiba-tiba menjual sepedanya dengan harga 100.000, ya diterima. Jadi itu sah. Karena sebagai sanksi. Ini dalam fikihnya. Andaikan dia mentalak istrinya, diterima. Kalau mabuknya profesional, makanya sampai itu jangan sampai nikah dengan orang pemabuk. Nanti gara-gara yang mabuk itu orang yang ganteng seperti Arjuna. Gayamu. Ada orang lewat pakai pakai sepeda motor yang NMAX gitu aja sudah. Kamu itu ya. Kamu kan. Enggak salah kan gitu aja sudah bolak-balik ke pintu gerbang, balik lagi ke pintu gerbang, balik lagi. Kapan ya lewatnya? Ke pintu gerbang, balik lagi. Suci enggak pernah suci ya. Enggak pernah salah maksudnya. Dah ya Allah, Al-Fatihah. Besok sudah babnya Ariyah. Sudah bab Ariyah itu sudah ganti topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.